Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat dengan NIM 094. Jadi di video ini saya akan menjelaskan ide bisnis saya, yaitu Sport Center Hub atau tempat olahraga yang terpusat. Jadi teman-teman, di zaman sekarang itu olahraga bukan cuma soal kita cari keringat saja. Banyak orang yang sudah mulai olahraga untuk hiburan, kesehatan, bahkan jadi tempat nongkrong bareng teman dan keluarga. Tapi ada satu masalah besar. Fasilitas olahraga di kota kita saat ini masih kurang dan tempatnya masih terpencar. Misal, kalau kita mau futsal harus ke satu tempat, mau gym ke tempat lain lagi, mau yoga ke tempat yang berbeda lagi. Sudah ribet, ngabisin waktu, dan kadang bikin orang jadi malas berolahraga. Nah, maka dari itu, saya menghadirkan konsep Sport Center, yaitu sebuah kawasan olahraga terpadu yang menyediakan berbagai fasilitas dalam satu area. Di sini orang-orang bisa futsal, badminton, tenis, gym, renang, semuanya cukup di satu tempat saja. Dan juga teman-teman, tidak hanya itu, kami juga menyediakan kafe di dalam sport center ini dan taman permain anak bagi orang tua yang membawa anaknya. Mungkin ini saja tentang pengenalan ide bisnis ini. Selanjutnya kita akan mulai menganalisa lebih dalam. Adapun analisis SWOT dari bisnis yang akan saya buat ini, yang pertama itu ada strength-nya, yang dimana ide bisnis ini menerapkan konsep unit dan terintegrasi, jadi semua jenis olahraga dalam satu kawasan. Yang kedua itu layanannya tidak hanya tempat olahraga, tetapi juga ada kafe, toko perlengkapan, hingga event-event organizer. Yang ketiga itu target pasarnya luas, terutama bagi orang yang suka olahraga. Dan terakhir itu peningkatan tren hidup sehat saat ini sedang lagi naik-naiknya. Adapun weakness-nya yaitu modal awal yang dibutuhkan pasti sangat besar. Jadi kita butuh investasi. Operasionalnya yang cukup kompleks karena mengelola banyak fasilitas di dalamnya. Dan terakhir itu perawatannya tinggi. Adapun opportunity yang dimiliki ide bisnis ini adalah bisa kerjasama dengan sponsor atau brand-brand olahraga, makanan sehat lainnya. Yang kedua, potensi event skala besar bisa terjadi di bisnis ini. Dan ada juga ekspansi jangka panjang, bisa buka cabang di kota lain dengan konsep yang sama. Dan yang terakhir itu ada threat, ancaman yang dapat diperoleh, seperti regulasi dan perizinan. Biasanya perizinan lahan dan aturan untuk membuat ide bisnis ini sangat rumit. Yang kedua itu ada perubahan tren olahraga. Olahraga tertentu bisa naik daun lalu redup begitu saja. Dan juga ada fluktuasi ekonomi. Saat kondisi ekonomi sulit, olahraga yang berbayar biasa dianggap bukan prioritas. Selanjutnya terkait dengan kelayakan ide bisnis ini. Ya, bidang usaha yang kami bangun ini sangat potensial karena tren gaya hidup sehat, kebutuhan rekreasi, serta peningkatan komunitas olahraga di kalangan anak muda dan keluarga. Prospeknya baik, terutama di kota berkembang seperti Parepare yang saat ini masih minim fasilitas olahraga. Terus apa target kami? Target kami yang pertama itu menarik 500 sampai 1000 member aktif. Target jangka panjangnya yaitu 3 sampai 5 tahun itu bisnis kami ini sudah menjadi pusat olahraga terbesar di kota, menggelar event rutin dan menjalin kerjasama dengan sekolah atau kampus. Bagaimana cara kami mencapainya? Yaitu dengan promosi digital, kerjasama komunitas olahraga, serta menarik minat dari orang-orang di sekitar. Terus dari segi hukum apa yang perlu kami siapkan? Yang perlu kami siapkan itu ada izin usaha, IMB, sertifikat layak fungsi, dan asuransi kecelakaan olahraga. Bagaimana sistem manajemen
yang akan kami terapkan yaitu kami membagi beberapa manajemen seperti manajemen operasional. Manajemen operasional ini termasuk supervisor per bidang per olahraganya. Karena kami membutuhkan karyawan 20-30 orang. Di dalam karyawan itu sudah ada instruktur, admin, barista, teknisi, dan cleaning service. Terus bagaimana cara masyarakat agar dapat mengenal produk atau jasa kami ini? Cara pertama yang kami lakukan itu misal melalui online. Kami dengan cara memanfaatkan media sosial, membuat website aplikasi booking, dan membuat promosi-promosi yang menarik di medsos. Selanjutnya, jika offline, kami membuat spanduk dan kerjasama dengan kampus atau sekolah sekitar. Dan juga kami harus sering konsisten mengadakan event atau turnamen olahraga agar tempat ini lebih dikenal kepada komunitas-komunitas pencinta olahraga di luar. Jadi kesimpulannya, menurut kami ide bisnis yang ingin dibuat ini sudah layak dan kita perlu beberapa effort lagi untuk membuat ide bisnis ini lebih perfect ke depannya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai STP dan 7P-nya. Jadi yang pertama itu STP, S-nya segmentation. Jadi Sport Center Hub ini menyasar beberapa kelompok masyarakat berdasarkan kebiasaan dan gaya hidupnya. Secara usia, target utamanya adalah remaja hingga dewasa muda yang masih aktif dan senang berolahraga, baik secara individu maupun tim. Dari sisi pekerjaan, segmennya meliputi pelajar, mahasiswa, karyawan, hingga komunitas olahraga lokal. Secara geografis, pengguna berasal dari area sekitar kota atau daerah yang mudah menjangkau lokasi dari sport center kami ini. Kemudian primary target kami yaitu mahasiswa dan karyawan usia 18-35 tahun. Kemudian second target kami adalah komunitas olahraga futsal, seperti komunitas futsal, badminton, basket yang butuh lapangan untuk latihan atau turnamen. Dan opsional target kami adalah keluarga atau anak-anak yang dimana ada sedikit minat olahraga di dalam dirinya. Kemudian P-nya adalah positioning. Jadi citra yang bisnis kami ini ingin bangun adalah Sport Center Hub, tempat olahraga serba ada, nyaman, modern, bisa bareng teman maupun sendiri. Di sini bisnis kami memiliki slogan olahraga, kumpul, dan sehat dalam satu tempat. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai 7P-nya. Yang pertama itu P pertama adalah produk. Jadi produk yang bisnis kami ini ingin ciptakan adalah lapangan futsal, badminton, basket, gym, kelas olahraga lainnya. Kemudian ada place atau lokasi distribusi. Jadi lokasinya harus strategis dekat kampus, sekolah atau perumahan dan didukung pemesanan via aplikasi atau WA. Yang keempat ada promosi. Kami menggunakan promosi media sosial seperti Instagram, TikTok, dan kerjasama komunitas olahraga kampus, event turnamen yang melibatkan berbagai komunitas. Dan P kelima adalah people, di mana people ini menyangkut masalah SDM, seperti kami menyediakan trainer profesional dan ramah, staff front desk yang membantu, wasit atau referee yang dibutuhkan untuk turnamen. P yang keenam ada proses. Di sini kami lebih membahas mengenai proses layanan seperti booking online otomatis, check-in cepat, sistem antrian jelas, dan kelas terjadwal. Selanjut P yang ketujuh itu ada physical evidence. Fasilitas yang usaha kami bangun harus bersih, logo dan brandnya konsisten, ada seragam staff, dan papan skor digital. Oke, baik teman-teman, itu tadi adalah penjelasan terkait ide bisnis yang rencana kami ingin bangun.
Jadi sport center ini bukan hanya tempat olahraga, tapi titik kumpul gaya hidup sehat dan solidaritas komunitas. Kami percaya bisnis ini tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memiliki dampak sosial positif bagi masyarakat dan orang-orang di sekitar. Terima kasih telah menyimak. Saya Rahmat dan ini adalah ide bisnis saya.